Apakah surga dan neraka itu ada menurut alam semesta? Apakah Tuhan menciptakan neraka? Dengarkan beberapa pewahyuan alam semesta tentang Tuhan, surga dan neraka, tentang rahmat dan keadilan Tuhan. Tuhan yang Esa itu dalam buku Urantia disebut Bapa Semesta. Dialah pusat dan sumber alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang kata buku Urantia sudah berusia triliunan tahun, alam semesta yang kata ilmuwan lebarnya 90 miliar tahun cahaya. Tuhan tinggal di Firdaus, surga yang kekal dan sempurna, surga yang mutlak dan tidak berubah, yang tidak ada awal atau akhirnya. Cerita tentang kondisi surga dan tempat-tempat indah di alam semesta itu banyak diuraikan dalam buku Urantia, tapi cerita neraka tidak ada. Tuhan itu disebut Bapa, karena Dia itu adalah Tuhan yang berpribadi dan punya sifat pribadi sebagai Bapa. Dia itu asal-usul semua kepribadian kita ini. Sifat pribadinya Tuhan itu seperti Bapa. Bayangkan seorang bapa manusia yang mengasihi dan memelihara keluarganya. Tuhan lebih baik dari seorang bapa manusia. Tapi sifat bapa yang baik dan bijaksana, itulah dapat menggambarkan tentang Bapa semesta. Tapi Tuhan itu juga adil. Dia sudah menciptakan segenap alam ini dan menahbiskan hukum-hukum alam semesta. Alam semesta itu dikelola berdasarkan hukum-hukum yang tidak berubah di alam roh dan materi. Kasus-kasus antara triliunan planet dan makhluk diselesaikan banyak badan peradilan di alam semesta ini. Ada banyak hakim, ahli hukum, mahkamah peradilan, dan berbagai tim peradilan. Alam semesta itu seperti organisme hidup, kata buku Urantia, yang bekerja berdasarkan hukum-hukum alam semesta. Sebab itu, kita harus hati-hati pada hukum alam yang tidak kelihatan itu. Misalnya, hukum karma. Karena memang ada hukum alam semesta sebab dan akibat, maka segala peristiwa dicatat dengan teliti dalam arsip. Dosa adalah pelanggaran yang disengaja pada hukum-hukum alam semesta, maka pendosa akan menerima akibatnya dari alam semesta. Dosa, meskipun tidak diketahui orang lain, akan ada akibatnya. Dengan demikian, Tuhan itu sudah menanamkan keadilan di alam semesta ini melalui hukum-hukum alam yang pasti, pribadi-pribadi hakim dan badan-badan peradilan berlaku universal dalam dimensi manusia maupun dimensi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, masih ada kepercayaan bahwa bencana dan penderitaan itu selalu datangnya dari Tuhan sebagai hukuman. Tidak selalu demikian. Banyak yang terjadi manusia menerima akibat atas perbuatannya, melanggar hukum dan keseimbangan alam semesta. Jangan salahkan Tuhan jika alam itulah yang menghukum manusia dengan caranya sendiri. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan hukum dan keseimbangan alam. Tuhan tidak sewenang-wenang menimpakan bencana dan penderitaan seperti itu sebagai hukuman. Dibedakan antara perbuatan jahat, dosa, dan durhaka. Perbuatan jahat itu pelanggaran hukum alam semesta, tapi yang tidak disengaja karena kodrat makhluk yang terbatas. Kalau pelanggaran yang disengaja oleh makhluk cerdas, itu disebut dosa. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum alam semesta, bukan kepada aturan adat dan tata cara agama tertentu. Tapi durhaka itu lebih lagi, karena merupakan pelanggaran terus-menerus yang memang bertujuan untuk sengaja melawan. Tuhan yang pengasih itu adalah Bapa yang menciptakan surga. Memang, ada pemusnahan bagi mereka yang masuk kategori durhaka dan yang sama sekali tidak bisa dipulihkan. Tapi, itu bukan berarti tempat penyiksaan yang kejam bagi manusia yang tidak berdaya, seperti neraka. Kita sendiri, sebagai Bapa yang baik, tidak menciptakan neraka dalam keluarga kita. Manusia saja demikian, apalagi Tuhan. Cerita tentang surga itu banyak diuraikan dalam buku Urantia, tapi cerita neraka tidak ada. Dalam buku Urantia diceritakan bahwa dunia-dunia yang akan kita kunjungi di alam semesta itu semua indah. Planet kebangkitan atau dunia rumah besar itu indah. Ibu kota konstelasi kita, yang disebut Edentia, adalah surga botani, dan dulu hendak ditirukan di Taman Eden, tapi gagal karena pemberontakan iblis.
Ketika kita sampai di Havona dan Firdaus, surga yang sebenarnya, keindahannya tidak bisa dibayangkan. Planet-planet evolusi alam semesta, termasuk planet bumi sendiri, semua sedang dibangun supaya nanti akan menjadi seperti surga di bumi. Kalau orang primitif dibawa ke masa sekarang dan melihat dunia kita sekarang, pasti mereka menganggap mereka sudah masuk surga. Setelah perang dihentikan, pemberontakan iblis diadili. Dunia berada dalam damai. Manusia mencari kebenaran. Maka pasti anak cucu kita akan membangun bumi kita menjadi indah. Buku Urantia tidak menyebutkan tentang neraka, tapi hanya mengatakan itu ajaran dari Mesir dan Iran kuno yang kemudian dibawa masuk ke agama-agama sekarang. Lalu apa benar orang yang melihat neraka? Berikut ini pendapat saya pribadi. Ajaran neraka itu mungkin sesuai untuk menakuti orang-orang primitif yang liar agar takut. Tapi ajaran seperti itu tidak diwahyukan dari alam semesta. Anda yang belajar teknik-teknik spiritual mungkin bisa mengujinya melalui pengalaman. Di manakah itu neraka? Coba tanyakan pada mereka tentang pengalaman mereka berkunjung ke neraka. Juga saksikan apa yang dijumpai para YouTuber misteri. Mungkin ada orang yang mengaku dibawa ke neraka. Tapi, yang disebut neraka itu mungkin tempat tinggalnya malaikat-malaikat kegelapan yang sedang ditahan menunggu pengadilan akhir zaman. Itu penjaranya mereka. Wajar karena amarah, maka tempat itu membara seperti neraka. Manusia yang mengikuti mereka juga masuk tempat yang mengerikan semacam itu. Tapi itu pendapat pribadi ya, melihat kesaksian mereka. Tuhan berkenan pada kita, dan sebaliknya jalan terbaik kita mendekati Tuhan adalah melalui cinta kasih. Kita mendekat kepadanya karena kita mencintai Dia, bukan karena takut akan Dia. Tuhan itu Bapa yang ingin kita dekat kepadanya karena cinta kita kepadanya. Takut membuat kita menjauh, cinta membuat kita mendekat. Dan ini hukum alam. Tuhan yang pengasih itu juga penuh rahmat. Dia menaruh rohnya dalam hati kita, sehingga Dia tahu semua yang dipikirkan oleh kita. Dia tidak butuh pengantara atau perantara. Dia tahu semua pikiran kita, sehingga Dia dapat memahami doa dan langsung mengampuni kita. Tuhan itu penuh rahmat, karena Dia paham diri kita sepenuhnya. Bapa semesta itu juga adil. Hukum-hukumnya tidak berubah. Tuhan tidak bisa disuap atau dibujuk, termasuk melalui ajaran manusia bahwa darah yang tidak bersalah harus ditumpahkan agar dosa manusia diampuni, atau bahwa ada syafaat pada akhir zaman. Tuhan tidak perlu itu semua karena Dia itu Bapa semesta yang pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Tahu. Kita ini berurusan dengan Hakim alam semesta yang tahu segala sesuatu, tahu niat dan pikiran manusia, dan Dia sudah ada dari kekekalan masa lalu, sudah menetapkan hukum alam semesta, dan sudah menaruh percikan rohnya dalam kita, sehingga cara penyelesaian dosa yang terbaik hanyalah minta ampun dan mulai melakukan yang benar. Setiap hari kita sempatkan waktu untuk perenungan batin atau meditasi, dan kalau ada dosa, kita sudah pasti tahu, dan cepat kita mohon pengampunan dan solusinya. Jangan biarkan dosa itu menjadi kebiasaan, yang akhirnya kita sengaja menjadi durhaka. Ajaran syafaat dan pengorbanan itu berasal dari nenek moyang kita yang belum tahu kebenaran, dan dibahas panjang lebar dalam beberapa makalah buku Urantia. Tuhan itu kasih dan adil, Dia itu Bapa kita, maka pada dasarnya Dia sudah berkenan kepada kita. Tidak perlu pengorbanan darah dan nyawa atau syafaat orang lain agar permohonan ampun kita diterima. Anak itu kita maafkan karena pengakuannya yang didasari oleh iman percaya pada kita sebagai orang tuanya, bukan karena syafaat orang lain, korban atau persembahannya. Karena kita diampuni, maka hendaklah kita juga berbelas kasihan. Ampunilah orang yang bersalah pada kita. Jangan suka menghakimi orang. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita.
Tapi, karena rahmat Tuhan itu begitu besar, kadang pendosa itu masih diberikan kesempatan, tidak langsung diadili dan dihukum. Kadang diberikan banyak kesempatan berdosa, sampai penuh akibatnya. Kemudian barulah dihakimi. Kejahatan dan penyesatan terencana yang dilakukan berabad-abad, suatu kali nanti akan dibongkar ketika tiba waktunya, keadilan Tuhan diberlakukan. Dan itu kadang hanya dengan cara sederhana saja. Begitulah cara Tuhan mengadili. Betapa sia-sianya membuat permohonan bodoh kepada Tuhan yang kasih dan adil seperti itu untuk mengubah titah-titahnya yang tak berubah supaya kita dapat menghindari akibat yang adil dari pelaksanaan hukum alamnya yang bijak dan perintah-perintah rohaninya yang benar. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Keadilan ilahi ini selalu diperlunak dengan rahmat. Hikmat tanpa batas adalah wasit kekal yang menentukan proporsi keadilan dan rahmat yang akan diputuskan dalam suatu keadaan tertentu. Hukuman terbesar untuk perbuatan salah dan pemberontakan yang disengaja melawan pemerintahan Tuhan adalah hilangnya eksistensi. Hasil akhir dari dosa yang sepenuh hati itu adalah pemusnahan. Dalam analisis terakhir, individu yang berdosa itu telah menghancurkan diri mereka sendiri dengan menjadi sepenuhnya tidak nyata melalui dosa dan kedurhakaan yang mereka peluk. Tetapi, pelenyapan sesungguhnya makhluk demikian itu selalu ditunda sampai aturan peradilan yang ditahbiskan yang berlaku dalam alam semesta itu telah dipatuhi sepenuhnya. Demikian video singkat ini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, Bapa alam semesta yang maha pengampun yang sudah menetapkan hukum alam yang tidak bisa diubah. Siapa melanggar hukum itu pasti akan menerima akibatnya. Keadilan Bapa semesta tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan dan perbuatan para makhluknya. Tuhan tidak bisa dibujuk sehingga mengasihi anak-anaknya karena pengorbanan atau permohonan syafaat dari makhluk-makhluk bawahannya. Bapa itu benar-benar mengasihi Anda dengan kasih yang menyeluruh. Dan kasih seorang bapa itu tidak ada batasnya kepada anak-anaknya. Betapa beruntung kita memiliki Tuhan yang penuh cinta kasih itu. Dia yang benar-benar paham dan mengampuni kita. Dia yang sepenuhnya adil. Dan Dia yang selalu menyatakan kebaikan yang tanpa henti dalam hidup kita. Tuhan itu benar-benar Bapa semesta. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.